Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat. Dulu ya, kita hari ini bertemu lagi. Kita akan belajar IPS lagi. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, silahkan Amin dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Sehat ya. Jadi kita pada hari ini Indonesia dan beberapa belahan dunia masih dalam masa pandemi. Ingat 3M. Selalu memakai masker, mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Ya, itu adalah protokol kesehatan yang harus kita penuhi atau kita patuhi bersama. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Uli ingin tanya dulu, ada teman-temannya yang tidak masuk? Ada. Ada berapa orang? Satu. Siapa nak? Fitri. Ya, kenapa dia masuk? Sakit. Oke, sakit ya. Kita doakan bersama semoga teman kalian yang sakit cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar IPS lagi. Sebelumnya kita sudah belajar yang pertama tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Baik, perhatikan ya. Ya. Sekarang Pak Doni ingin tanya dulu. Kalian sebelumnya sudah pernah belajar di sini karena ini adalah semester 2, semester akhir. Pak Doni ingin tanya dulu. Materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Pengaruh terhadap masyarakat Indonesia berbagai bidang. Ya, pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia di berbagai Bidang. bidang apa saja, Nak? Bidang politik, Ya, bidang politik, bidang sosial, bidang sosial, pendidikan, dan bidang yang di bidang politik apa saja? Saya Pak. Ya. Apa saja ya? Dalam sistem pemerintahan, rajanya bergelar sultan atau sunan. Dalam dia. Kemudian di bidang yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Bidang sosial, dalam ajaran agama Islam tidak menerapkan sistem tata seperti agama Hindu yang menggalakkan masyarakat pada kata Brahmana. Ya, kemudian bidang yang ketiga bidang apa? Saya Pak. Ya, bidang apa? Pendidikan. Pendidikan. Apa saja di bidang pendidikan kemarin? Pendidikan adalah salah satu media penyebaran Islam. Media pendidikan yang digunakan untuk penyebaran agama Islam yaitu surau, dayah, dan pesantren. Oke. Kemudian yang terakhir di bidang Bidang kebudayaan. siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Adat istiadat dan kebiasaan yang banyak berkembang dari budaya Islam. Ya, bagus. Baik ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Silakan perhatikan ke slide di depan. Ya, Pak Nurul tanya. Gambar 1, gambar apa anak? Di mana letaknya? Kalian tahu? Ya. Di? Oke, ya, karena itu adalah salah satu masjid peninggalan kerajaan Aceh. Kemudian yang kedua, peta wilayah kerajaan. Di wilayah mana kerajaan Demak? Jawa Tengah. Kemudian gambar apa yang ketiga? Masjid Agung Demak. Ya, itu juga terletak di daerah Jawa Tengah. Kemudian gambar apa yang keempat? Keraton Ternate terletak di mana? Indonesia Timur. Indonesia Timur, tepatnya di Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku. Kemudian ini yang terakhir, gambar 5
juga sama ya di Indonesia Timur. Baik. Selanjutnya silakan perhatikan ya. Dalam pelajaran kali ini Bapak punya soal analisis untuk kalian. Yang pertama, bagaimana kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Islam? Ya silakan nanti kalian cari. Kemudian yang kedua, analisislah bagaimana kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya pada masa kerajaan Islam. Baca yang nyaring ya, yang nyaring yang lain perhatikan. Kalau ada yang salah nanti dikritik dan berpertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, Kerajaan Aceh. A. Kehidupan politik. Aceh berkembang setelah Melaka diduduki Portugis pada 1511. Mengingat sebagai besar para pedagang beragama Islam, maka mereka pindah dari Melaka ke Aceh. Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1630. Mungkin pertanyaan untuk kelompok 1 yang kurang jelas. Baik. Untuk selanjutnya kelompok yang akan presentasi adalah kelompok 2. Silakan siapa yang mau maju? Saya Pak. Ya, silakan maju. Yang nyaring sama. Yang maju ada tambahan poin ya. Silakan namanya sebutkan lalu ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari kelompok 2 akan mendiskusikan tentang kerajaan Demak. 1. Kehidupan politik Raden Patah 1475 sampai 1918 dengan bantuan beberapa daerah yang telah memeluk Islam, misalnya Jepang, Tuban, dan Gresik. Raden Patah pada 1475 berhasil mendirikan kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Menurut Badat Tanah Jawa, Raden Patah adalah putra Brawijaya Raja Majapahit terakhir dengan Putri Campa. Baiklah, ini kelompok terakhir yang akan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau membacakan hasil dari kelompok kami. Kelompok 3, kerajaan-kerajaan Islam di pulau lain, kerajaan Ternate dan Tidore. Pada mulanya di Maluku berdiri beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan-kerajaan tersebut tergabung ke dalam 2 kelompok, yaitu Huli Lima dan Huli Tiwa. Kelompok Huli Lima persekutuan 5 bersaudara, dipimpin oleh Ternate dan beranggotakan Ternate, Kambi, Bacaan, Serta dan Ambon, Serang dan Ambon. Sedangkan kelompok Huli Tiwa bersekutuan 9 bersaudara, dipimpin oleh Tidore, beranggotakan pulau-pulau Makayan, Jandilolo atau Halmahera, dan pulau-pulau di dekat Papua. Kerajaan Ternate dan ibu kotanya di Sampalu pada akhir abad ke-15. Dalam bentuk kertas plano, baiklah pada sesi berikutnya adalah sesi penutupan. Pak Dwi ingin tanya. Jadi anak-anak, setelah kalian diskusi tentang kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan Aceh, kemudian kerajaan Demak dan kerajaan Ternate dan Tidore, Bapak ingin tanya kesimpulan belajar kita hari ini. Siapa yang tahu? Eva. Ya. Eva dari kelompok 1. Silakan apa saja kesimpulannya Eva.
bahwa kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muryad mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar, dan dari hasil ekonominya adalah lada dan timah. Dan ada dua kelompok sosial yang saling berebut, yaitu golongan Teuku dan golongan Tengku. Golongan Teuku adalah kaum bangsawan yang memegang kekuasaan sipil, sedangkan golongan Tengku adalah kaum ulama yang memegang peranan penting dalam bidang sosial keagamaan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Sudah mendengarkan. Baik, dari kelompok 2 Saya Pak. kesimpulannya, ya silakan. Satu, kehidupan politik Sultan Trenggono digantikan oleh adiknya, yaitu Cikal Sedain Depan, karena Sultan Trenggono meninggal tanpa berputra. Pada awalnya Demak dipimpin oleh Raden Fatah mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Dua, kehidupan ekonomi. Demak menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara transito antara daerah penghasil rempah-rempah di bagian timur dengan Malaka. Tiga, kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya yang diatur oleh aturan-aturan dan hukum-hukum yang lama. Baik, terima kasih atas kesimpulannya dari kelompok 2. Kemudian dari kelompok 3, Saya Pak. ya ada yang bisa menyimpulkan, silakan Hikmah. Bahwa pada mulanya di Maluku berdiri beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan-kerajaan tersebut tergabung ke dalam dua kelompok, yaitu Uli Lima dan Uli Siwa. Kerajaan Ternate pada akhir abad ke-15 berubah menjadi kerajaan Islam. Sudah dari semua kelompok kesimpulan. Baik, Bapak ingin tanya, refleksi pada hari ini, apa yang sudah kalian dapat dari belajar hari ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa ya? Kelompok 2, apa refleksinya? Akhirnya saya jadi tahu bahwa kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Alam Akbar Al-Fatah, Raden Fatah, dan mencapai kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Ya betul. Jadi Sultan yang mendirikan Demak itu adalah Raden Fatah dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Kemudian dari kelompok lain mungkin ada yang bisa merefleksikan. Silakan kelompok 1. Saya Pak Ya. Saya jadi tahu bahwa kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Baik. 1607 sampai 1636. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimpulkan dan sudah merefleksikan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi evaluasi. Kalian sudah baik dalam berdiskusi, kemudian menyimpulkan dan merefleksikan. Tapi di sini Bapak ingin menguji kalian seberapa dalam pengetahuan kalian tentang pelajaran pada hari ini. Silakan kerjakan soal yang ada, pas yang ada. Kerjakan ya. Jadi sambil dikerjakan, kalau waktunya cukup langsung dikumpulkan, kalau tidak cukup nanti dikumpulkan setelah pulang. Silakan langsung dijawab. Ya, itu ya pelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum pelajaran ditutup, Pak Nuri punya satu kata motivasi untuk hari ini. Siapa yang akan membaca? Baik, yang nyari silakan dibaca. Motivasi hari ini, ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu warisan pada para nabi, adapun harta adalah warisan Qarun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena ilmu itu menjaga kamu, sementara harta kamulah yang menjaganya. Baiklah ya. Ingat, tetap jaga kesehatan. Perhatikan 3M. Yang pertama, selalu memakai masker. Kedua,
Cuci tangan. Yang ketiga menjaga jarak. Anak-anak ya, Pak Nuril akhiri pada hari ini kesempatan kita dalam pelajaran IPS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, bisa langsung pulang. Bukunya dikumpulkan di depan, hasil kerjanya dikumpulkan di depan. Silakan langsung pulang. Taruh di depan saja.